Pada suatu hari ada sekelompok mahasiswa aktivis yang sok keren, di mana mereka ini bosan hidup enak di Amerika, terus mikir, yuk kita nyelamatin hutan Amazon dari perusahaan jahat. Keren kan? Tapi masalahnya mereka nggak riset terlebih dahulu. Mereka nggak tahu kalau hutan yang mau mereka selamatin itu udah jadi wilayah suku yang suka makan daging wong. When do we want? When do we want it? Eat until these people are treated fairly. Jadi gimanakah kengeriannya? Sebelum itu perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Teman Santai. Cerita berawal dengan seorang maba alias mahasiswi baru sekaligus tokoh utama kita yang bernama Justin. Di kampus kita diperkenalkan dengan Alejandro, di mana Alejandro ini adalah seorang mahasiswa ganteng sekaligus ketua organisasi aktivis lingkungan. Everyone's right. Pada awalnya kehidupan Justin bersama sahabatnya yang bernama Casey berjalan normal ya seperti mahasiswa pada umumnya lah ya. Namun semuanya mulai berubah ketika Justin mulai mendengar materi kuliah dari seorang dosen yang membahas tentang ritual-ritual bahaya yang dilakukan suku primitif di tengah hutan Amazon. But female genital mutilation, commonly FG for 40 days while the wounds heal. If they heal, moving on. The ant ordeal. Sejak saat itu Justin mulai merasa penasaran dan tertarik dengan kehidupan masyarakat suku pedalaman yang sangat misterius. Ketertarikan inilah yang nantinya akan menyeret Justin masuk ke dalam sebuah perjalanan yang sangat amat mengerikan. Dan pada suatu hari Justin mendapat undangan dari Alejandro untuk bergabung dengan organisasi aktivis lingkungan yang ia pimpin, di mana dalam waktu yang dekat mereka merencanakan aksi besar pergi ke Peru, lebih tepatnya ke hutan Amazon, dengan tujuan kelompok ini adalah untuk menyelamatkan suku asli yang terancam kehilangan tempat tinggal akibat perusahaan yang menebang hutan secara brutal. Rencana mereka adalah melakukan aksi protes di lokasi lalu menyiarkan rekaman kejadian itu ke publik agar dunia membuka mata dan memberi tekanan pada perusahaan tersebut, di mana awalnya Justin ini sempat ragu, namun setelah dipikirkan lagi, Justin akhirnya setuju untuk ikut. Apalagi ayah Justin adalah seorang pengacara di PBB yang dianggap bisa memberi pengaruh besar terhadap kesuksesan misi mereka. Namun ayah Justin ini sebenarnya merasa khawatir karena menurutnya pergi ke Peru cukuplah berbahaya. Namun Justin yang ngeyel tidak peduli. Lalu sebelum berangkat, Justin berpamitan pada sahabatnya yaitu Casey dan berjanji akan pulang minggu depan jika selamat. Excuse me. Alejandro asked me to give that to you. Alejandro, I'll think about it. Don't think. Don't worry, it's safe. You should have kept playing. Yeah. It's a school trip, Dad. I'll be fine. I am texting you his... Let's go before he sends the SWAT. Justin pun berangkat bersama kelompok Alejandro. Anggota mereka terdiri dari Alejandro, pacarnya Alejandro yaitu Kara, lalu ada Ami, Samantha, Lars, Daniel, Jonah, dan tentu saja tokoh utama kita yaitu Justin, di mana kegiatan ini didanai oleh Carlos yang merupakan seorang pengedar narkoboy sekaligus teman Alejandro yang bertemu mereka di Peru. Alejandro, no sé. Setelah turun dari pesawat, mereka lanjut naik becak motor dan perjalanan mereka masih lumayan panjang. Suasana masih penuh dengan kesenangan, semua terlihat bahagia dan sangat berantusias. Lalu mereka berhenti untuk makan siang sambil mempersiapkan aksi, di mana pada saat itu Carlos sempat memberikan ganjoi lokal Peru pada Lars. Lalu kemudian Alejandro menjelaskan rencana mereka secara serius. Alejandro menekankan bahwa aksi ini penuh dengan risiko dan bisa sangat berbahaya. Meskipun terkejut, namun tidak ada satupun dari mereka yang mundur dan perjalanan pun masih berlanjut, di mana kali ini mereka naik perahu menuju lokasi.
Which part of militia did you not understand? Wait, they could shoot us? It's a risk. What? Setibanya di sana, mereka menyamar sebagai kuli perusahaan agar bisa masuk tanpa dicurigai. Begitu siap, mereka pun mulai aksi protes, merantai diri mereka ke bulldozer sambil merekam proses perusahaan hutan. Dan tak lama kemudian milisi swasta yang disewa perusahaan pun datang, di mana suasana menjadi sangatlah tegang. Bahkan Justin hampir dibunuh oleh salah satu petugas bersenjata. Namun karena aksi mereka disiarkan langsung, perusahaan pun merasa terpojok. We are now one face. This is the assault! It's about to shoot a girl! This corporation! Kelompok Alejandro pun akhirnya ditangkap, tapi berkat uang suap yang diberikan Carlos kepada petugas, mereka pun dibebaskan. Lalu setelah itu mereka segera menaiki pesawat kecil untuk pulang. Namun sayangnya di tengah perjalanan, mesin pesawat yang mereka naiki meledak dan jatuh di tengah hutan. Kecelakaan itu menewaskan beberapa orang termasuk Carlos. Setelah pesawat terjatuh, para penyintas berusaha mencari ponsel GPS untuk meminta pertolongan. Namun tiba-tiba Kara mendengarkan suara aneh dari semak-semak, dan ketika ia mencoba memeriksa, tiba-tiba sekelompok suku asli Amazon muncul. Kara langsung tewas terkena panah beracun, sementara yang lain berhasil dilumpuhkan dengan menggunakan bius. Mereka kemudian dibawa ke sebuah desa terpencil milik suku tersebut dan dikurung di dalam kandang bambu. Help us! Situasi semakin mengerikan ketika seorang pemimpin suku memilih Jonah sebagai korban pertama, di mana Jonah dibunuh dengan sangat amat brutal. Lalu tubuh Jonah dimutalisah dan dagingnya dibagikan kepada seluruh suku untuk dimakan. Semua orang yang melihat itu hanya bisa ketakutan, dan di tengah rasa putus asa itu, Alejandro mengungkapkan sebuah rahasia mengejutkan yang ternyata aksi protes mereka sejak awal hanyalah sandiwara belaka. Alejandro merencanakan semua itu untuk menguntungkan perusahaan petrokimia saingan milik ayahnya agar mendapat keuntungan politik dan bisa fokus pada proyek aktivismenya yang lain. Mendengar pengakuan itu, semua orang marah dan kecewa pada Alejandro. Kebrutalan tidak berhenti sampai di situ, di mana suku kanibul kemudian melakukan tes kepriwanan pada para perempuan, yaitu Justin, Amy, dan Samantha. Setelah diketahui bahwa Justin masih perawin, ia kemudian dipisahkan dan dibawa untuk menjalani ritual mutalisa Klamon. Kemudian Amy dan Samantha dikembalikan ke kandang dalam keadaan trauma. Alejandro tetap bersikeras menyuruh semua orang untuk menunggu karena dia yakin kru perusahaan petrokimia akan datang dan menemukan mereka. Namun teman-temannya tak bisa hanya berdiam diri, di mana pada saat hujan turun, mereka pun membuat rencana pelarian dan mereka berhasil mengalihkan perhatian seorang penjaga.
Samantha mencoba kabur lebih dulu dan bersembunyi di sebuah kano di tepi sungai. Namun tak lama setelah itu, Justin kembali ke kandang dalam keadaan linglung, seolah tak sadar apa yang baru menimpa dirinya. Di dalam kurungan, para tahanan diberi makan berupa daging yang sangat amat aneh. Coba tebak daging apakah itu? Di mana pada awalnya mereka makan dengan terpaksa demi bertahan hidup. Namun Amy yang merupakan seorang vegan akhirnya ikut mencicipi karena lapar. Dan pada saat itu ia menemukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan, yaitu sepotong kulit manusia dengan tato Samantha masih menempel di atasnya. Amy pun sadar bahwa mereka selama ini diberi makan sisa-sisa tubuh Samantha. Penuh rasa jijik dan putus asa, Amy memecahkan mangkok kayu yang ia pegang lalu menggunakan pecahannya untuk mendiskon umur. Amy lebih memilih mendiskon umur daripada harus tetap hidup dengan siksaan itu. Melihat ada kesempatan, Lars langsung menyelipkan ganjo yang sempat ia simpan ke dalam mulut Amy dengan harapan ketika tubuh Amy dimasak dan dimakan oleh suku, mereka mabuk berat dan kehilangan kewaspadaan. When your body's under stress, the only way to think clearly. Macam tak betul je budak ni. Ternyata rencana itu berhasil. Tak lama setelah memakan daging Amy, banyak anggota suku terlihat ngefly, tertawa sendiri, mabuk sampai kehilangan kesadaran. Dalam kekacauan itu, Justin dan Daniel berhasil melarikan diri dari kandang. Namun berbeda dengan Alejandro, di mana dia memilih untuk tetap tinggal karena dia takut kalaupun berhasil kabur, justru akan ditangkap lagi dan dibunuh dengan lebih brutal. Alejandro mencoba menenangkan Lars agar tetap bersamanya di kandang. Namun sayangnya ketika efek ganjo mulai mereda, para suku pun kembali sadar dan mereka mengeluarkan Lars dari kandang dan memakannya hidup-hidup. Kembali lagi pada Justin dan juga Daniel yang telah berhasil sampai di lokasi jatuhnya pesawat. Di sana mereka menemukan sebuah ponsel, namun belum sempat dia gunakan. Keduanya kembali tertangkap oleh suku, di mana Justin kemudian dipisahkan lalu dicat tubuhnya dengan warna merah, dihiasi dengan pakaian adat seolah dipersiapkan untuk sebuah ritual besar. Sementara itu Daniel diikat pada sebuah tiang, kemudian anggota tubuhnya dipatahkan satu persatu, lalu tubuhnya ditinggalkan begitu saja untuk dimakan ribuan semut ganas. Tak lama kemudian kabar kedatangan kru perusahaan penebang hutan membuat suku menjadi panik. Para prajurit suku bergegas pergi menghadapi mereka, meninggalkan Justin dan hanya dijaga oleh sedikit orang. Dan pada momen itu seorang anak kecil yang baik dari suku itu membantu Justin untuk melarikan diri. Dan pada saat melewati Daniel yang sekarat, Daniel memohon pada Justin agar mengakhiri penderitaannya. Namun Justin tak sanggup melakukannya. Kemudian sang anak kecil akhirnya turun tangan mengakhiri hidup Daniel dengan sangat cepat. Di sisi lain Alejandro juga memohon agar Justin menolongnya. Namun karena Justin merasa jengkel, Justin pun menolak dan meninggalkan Alejandro sendirian di kandang itu. Dalam perjalanan melarikan diri, Justin sempat bertemu dengan seekor hawimau yang seakan menuntunnya menuju jalan keluar. Dan pada akhirnya Justin tiba di sebuah lokasi pertempuran di mana milisi perusahaan sedang bertarung sengit melawan suku. Banyak prajurit suku termasuk sang pemburu tewas dalam bentrokan itu. Justin mencoba meyakinkan pemimpin milisi bahwa dirinya adalah orang Amerika, di mana pada awalnya ia justru diancam akan dibunuh. Namun dengan pintarnya Justin mengangkat ponsel dan berpura-pura merekam seluruh pertempuran. Para milisi khawatir aksinya bisa tersebar sehingga akhirnya mereka menghentikan perlawanan. Justin pun berhasil diselamatkan. Dia kemudian dibawa pergi dengan menggunakan helikopter, meninggalkan hutan Amazon yang penuh dengan kengerian di belakangnya. Setelah kembali ke kota, Justin menjalani wawancara dengan ayahnya dan pihak pemerintah. Namun Justin memilih untuk berbohong. Justin mengaku bahwa dirinya adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan pesawat. Justin juga mengatakan bahwa penduduk lokal sebenarnya ramah dan sempat membantu kelompok mereka sebelum pada akhirnya kelompok mereka dibantai oleh para milisi perusahaan petrokimia. Dengan kebohongan itu, Justin seakan melindungi keberadaan suku kanibal di Amazon dari dunia luar. I stayed by the fire as long as I could. If
If it weren't for those natives, I never experienced any anger or hostility. Beberapa waktu kemudian, Justin berjalan melewati sekelompok aktivis kampus yang mengenakan kaos bergambar wajah Alejandro, menjadikannya simbol perlawanan tanpa mereka tahu kebenaran siapa Alejandro sebenarnya. Free Samara! Free Samara! Kemudian dalam adegan pasca kredit, adik perempuan Alejandro menghubungi Justin, di mana dia menunjukkan foto satelit terbaru yang memperlihatkan Alejandro masih hidup di tengah hutan dan tubuhnya kini dilumuri cat hitam suku, seolah dia sudah menjadi bagian dari mereka. Film pun sudah berakhir. Gimana? Film yang sangat mengerikan bukan? Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.